Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di pertemuan kuliah Studio Perancangan Arsitektur 4. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema dan penerapannya dalam desain arsitektur. Tema dalam arsitektur adalah ide yang harus dieksplor dan memasukkannya ke dalam desain untuk menciptakan karakteristik atau makna pada bangunan tersebut. 3 hal penting yang ditekankan pada pengertian ini adalah adanya ide, karakteristik atau karakter, atau makna. Sebagai contoh sederhana memahaminya, perhatikan 2 gambar ini. Yang satu garis patah-patah, yang satu kumpulan garis lengkung. Manakah yang cocok diberi nama Taluta dan yang manakah gambar yang tepat diberikan nama Maluma? Nah, ini menjadi pertanyaan yang akan menjawab bagaimana sebuah bangunan itu punya karakter dan makna. Dan kita sebagai arsitek dalam proses perencanaan pada tahap awalnya sudah menetapkan dulu tema apa yang akan memberikan karakter atau makna pada bangunan tersebut. Menurut Gunawan Cahyono, salah satu dosen arsitektur, tema adalah pijakan dasar dari penciptaan karya seni. Tema itu penting karena temalah yang akan menentukan arah dari hakikat tema dalam perancangan adalah agar memudahkan komunikasi antara si pembuat rancangan dengan orang lain. Hal ini akan berakibat pada penilaian dan apresiasi yang diberikan. Jika sebuah hasil tidak dapat dijelaskan maknanya, sangat mungkin ditengarai sebagai upaya pencurian gagasan. Nah, diberi contoh, misalnya perancangan yang bertema bebek. Secara fisik, bebek mempunyai 2 kaki untuk menopang tubuhnya. Bentuk tersebut dapat diaplikasikan dalam perancangan bangunan. Misalnya, perancangannya melibatkan air di bawahnya dengan 2 penyangga utama untuk menopang rancangan tersebut. Itu contoh sederhananya. Di dalam alur perancangan, tema posisinya antara analisis dan konsep. Di awal ketika kita melakukan tugas perancangan, yang kita lakukan adalah identifikasi permasalahan apa yang dibutuhkan yang terjadi di sekitar fungsi bangunan tersebut atau bangunan yang akan dirancang, lalu melakukan analisis, melakukan program-program ruang dan program-program yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita masuk ke tema. Tema ini, dari tema nanti baru turun ke konsep. Lalu selanjutnya ke tahapan desain berikutnya. Nah, kali ini kita akan membahas dulu tema, bagaimana penerapan tema ini di dalam desain arsitektur. Dalam hal ini, tugas Studio 4 mendesain high-rise building dengan tema arsitektur tradisional. Ya, tema arsitektur tradisional Toba sebagai tugas besar Studio PA4. Nah, kita uraikan dulu pemahaman apa itu arsitektur tradisional atau arsitektur lokal, yaitu pada perwujudan arsitektural itu merupakan eksplorasi konsep bangunan yang pernah dikembangkan pada masa lalu
untuk dilihat bagaimana perkembangannya pada masa kini di dalam lingkungan baru yang jauh dari asal tradisinya dalam konteks arsitektur. Saya pilihkan contoh yang menarik dan saya pikir tepat untuk penerapan arsitektur tradisional di dalam bangunan high-rise building. Ini adalah Menara Pinisi Makassar, merupakan gedung milik Universitas Negeri Makassar. Gedung ini relatif baru dan merupakan proses desainnya dilakukan melalui sayembara dan ini adalah pemenang sayembara yang kemudian terbangun. Arsiteknya bernama Yusing, mungkin beliau cukup populer ya sebagai arsitek yang konsen terhadap isu tradisional dan juga maksudnya kearifan lokal dan juga lingkungan hidup. Nah, gedung ini adalah ikon baru di kota Makassar, yaitu daerah Sulawesi Selatan, dan mengutamakan pada pendalaman kearifan lokal. Inspirasinya dari makna logo kampusnya sendiri dan rumah tradisional Makassar. Kemudian juga menerapkan falsafah hidup masyarakat Sulawesi Selatan dan simbol perahu pinisi sebagai simbol kejayaan dan kebanggaan dan keagungan yang juga ciri khas dari daerah Sulawesi. Nah, sumber inspirasi ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk bangunan yang bisa terlihat dari bentuk yang muncul, misalnya ini ya, bentuk seperti layar, juga ada rumah dalam bentuk panggung ya, di bawahnya terkesan rumah panggung. Oke. Bangunan ini berlantai 12. Nah, kalian dapat mengkajinya lebih dalam ke sumbernya langsung. Dilihat konsep-konsep dasarnya. Menara Pinisi ini konsisten menerapkan arsitektur tradisional pada bangunannya. Dan fungsinya bangunan pendidikan. Untuk bangunan hotel mungkin bisa dipilih nanti bagaimana penerapannya di bangunan hotel. Nah, ini gambaran desainnya yang interior dan peletakannya di side atau tapak. Untuk memahami lebih dalam dan dapat menerapkan tema dalam perancangan kalian, silakan lakukan tugas berikut ini. Yang pertama, carilah 2 bangunan high-rise building, bangunan berlantai banyak, boleh di Indonesia ataupun di dunia, yang menggunakan arsitektur tradisional sebagai tema perancangannya. Dan bagaimana penerapan tema tersebut dalam konsep desainnya. Kalian bisa lihat Menara Pinisi tadi di tautan yang sudah saya berikan. Bagaimana uraian tema, konsep desain dalam penerapannya dalam bangunan. Nah, di dalam tugas ini kalian mencari high-rise building ya dan mencari bagaimana penjelasan sang arsitek terhadap penerapan tema di dalam bangunannya, khususnya tema arsitektur tradisional atau vernakular. Yang kedua, kumpulkan data-data bahan arsitektur tradisional Batak Toba, mencakup apa falsafah hidup suku Batak Toba,
apa filosofi rumah tradisionalnya, dan apa simbol kejayaan dari suku ini. Kedua tugas ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya dalam format presentasi atau PowerPoint, dan tentu saja jangan lupa kalian sematkan tautan sumber dari jawaban tugas ini. Sekian dulu untuk mata kuliah kita mengenai tema dan penerapannya dalam desain. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya beserta tugas yang sudah selesai untuk dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.